solusi untuk berdiskusi. Di sini kami dari kelompok 6, kami akan membahas tentang hak asasi manusia. Perkenalkan, saya Fadila Sania. Saya Nurul Syahran Tonga. Saya Anjaudia. Berikut penjelasan hak asasi manusia yang akan dijelaskan oleh Andi. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, penghidupan, kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Pada hakikatnya, hak asasi manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari manusia itu sendiri. Saya akan bertanya kepada Fadila, sebutkan jenis-jenis hak asasi manusia menurut Fadila. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi. Yang saya ketahui, yang pertama itu ada hak asasi pribadi, yang kedua ada hak asasi ekonomi, dan yang terakhir ada hak asasi politik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perlindungan hak asasi manusia diatur dalam hukum internasional dan konstitusi negara-negara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi. Di tingkat nasional, perlindungan hak asasi manusia biasanya diatur dalam konstitusi negara. Banyak konstitusi negara-negara modern mengakui hak asasi manusia sebagai prinsip dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Konstitusi biasanya mencantumkan hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Saya akan bertanya kepada Nurul, apa tantangan utama yang dihadapi dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia? Ketidakpatuhan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Banyak negara masih mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat keamanan. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk penindasan politik, penyiksaan, penahanan, sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Pertanyaan berikutnya, menurut Nurul, bagaimana peran masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional dalam memperjuangkan hak asasi manusia? Menurut saya, masyarakat sipil memberikan tekanan kepada pemerintah untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia. Sementara NGO bekerja secara aktif dalam advokasi, pelatihan, dan pemantauan hak asasi manusia di tingkat lokal dan global. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Anggi Aulia. Apa dampak pelanggaran hak asasi manusia terhadap individu, masyarakat, dan stabilitas global? Pelanggaran hak asasi manusia memiliki dampak yang merugikan pada individu, masyarakat, dan stabilitas global. Secara individual, pelanggaran hak asasi manusia dapat mengakibatkan penderitaan, kehilangan kebebasan, dan ketidakadilan bagi korban. Pada tingkat masyarakat, pelanggaran tersebut dapat menciptakan ketidaksetaraan, ketegangan sosial, dan konflik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Kesimpulan dari materi-materi tadi yaitu, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu hanya karena dia manusia. Kesimpulannya, perlindungan hak asasi manusia penting untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia di seluruh dunia. Sekian pembahasan dari kami. Salam solusi. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.